Nah betul banget nih Dil, jadi jangan sampai tertipu ya Sobat Becik. Nah sebelum kita akhiri sesi bincang atau perbincangan kita ini, kita akan bahas beberapa pertanyaan dari para Sobat Becik yang udah disampaikan melalui fitur Q&A atau question and answer yang udah kita post dari Instagram @beacukai_cikarang beberapa waktu lalu. Iya Bang, yang pertama ada dari @adi_pasya. Halo Adi. Apakah kalau beli mainan terkenal Lartas SNI? Oke, Lartas. Gimana nih Bang terkait larangan dan pembatasan nih Bang? Oke, mengenai mainan ya dan Lartas. Nah, untuk Lartas yaitu larangan dan pembatasan itu kita bisa mengecek sendiri sebetulnya di web INSW atau Indonesia National Single Window, yaitu di website www.insw.go.id. Nah, itu adalah website yang disiapkan oleh Lembaga Nasional Single Window atau LNSW untuk digunakan para Sobat Becik mengecek bagaimana ketentuan Lartas yang diberlakukan di Indonesia. Nah, untuk mainan sendiri itu memang diwajibkan untuk disertai sertifikat SNI atau Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan Kementerian Perdagangan. Dan ketika Sobat Becik mengimpor atau memasukkan atau mengirim barang kiriman berupa mainan ke Indonesia, itu kan barang kiriman datang, kemudian kita periksa, dari Bea Cukai akan memeriksa. Nah, ketika kedapatan sebagai mainan, kemudian dari Bea Cukai akan meminta kelengkapan dokumennya berupa dokumen sertifikat SNI. Nah, permintaan itu akan atau notifikasi tersebut akan disampaikan dari Bea Cukai melalui PJT atau penyelenggara pos yang akan disampaikan para penerima barang atau kepada Sobat Becik sekalian. Nah, setelah itu para penerima barang harus melengkapi dokumen tersebut dengan mengurus sertifikat SNI ke Kementerian Perdagangan. Nah, setelah sertifikat SNI sudah keluar, kemudian akan diserahkan ke kami, ke Bea Cukai, untuk mengambil atau menyelesaikan barang kiriman tersebut. Nah, oke nih Bang, berarti sebelum kita membeli barang atau sebelum kita impor barang, ini kita harus tahu betul nih barang apa yang akan kita beli nih Bang. Nah, apakah ada larangan dan pembatasan di barang tersebut atau ada aturan yang mengikat barang tersebut. Nah, kita harus cek dulu nih Bang yang di website INSW ya Bang ya. Bener banget nih dia. Dan selain mainan nih Bang, juga ada beberapa barang nih Bang yang memang harus membutuhkan surat-surat izin tertentu nih Bang. Nih contohnya, contohnya ini ada kosmetik. Yang kosmetik itu kan harus mendapatkan izin dari BPOM. Atau juga tumbuhan, hewan atau ikan itu juga membutuhkan surat izin pengeluaran itu dari badan karantina. Dan juga senjata api seperti senjata api, airsoft gun dan senjata lainnya itu juga harus mendapatkan izin dari kepolisian gitu Bang. Termasuk airsoft gun ya? Iya Bang. Itu bukan mainan ya. Oke Bang, ada barang apa lagi nih Bang? Terus ada beberapa barang lagi nih. Yang selanjutnya itu ada handphone, komputer genggam, dan komputer tablet. Itu ada batasan pemasukan sebagai barang kiriman. Untuk setiap pengiriman, untuk setiap penerima barang itu maksimal 2 unit. Nah, kalau lebih dari 2 unit, kita atau Sobat Becik diharuskan menyelesaikan barang menggunakan PIB atau PIBK. Nah, selanjutnya yang untuk pakaian jadi nih, pakaian jadi maksimal 10 potong. Dan untuk apa lagi? Untuk produk elektronik lainnya itu juga maksimal 2 unit. Nah, itu pembatasan itu sesuai dengan peraturan Kementerian Perdagangan. Oke Bang. Gitu sih dia. Jadi emang ada jumlah-jumlah batasan tertentu juga ya? Iya, jadi tidak semuanya dilarang, tapi ada yang dibatasi. Iya, benar, baik pembatasannya itu baik harus menggunakan dokumen khusus atau berdasarkan jumlah barang yang akan dimasukkan ke Indonesia. Oke, siap. Dan selanjutnya ada pertanyaan kedua nih, Dil, dari @odprrc. Pertanyaannya, emang anak zaman sekarang tuh username-nya susah-susah ya Bang? Iya, susah-susah, biar nggak tahu ini antara susah karena dia memang introvert begitu atau ini karena fake account dia atau second account gitu ya. Oh iya Bang, pertanyaannya apa Bang? Nggak pengen dibahas sih sama account siapa. Enggak ya. Pertanyaannya itu, apakah boleh membeli minuman beralkohol dari luar negeri? Jadi barang kiriman berupa minuman beralkohol atau MMA nih, minuman mengandung etil alkohol. Gimana? Bang, jadi nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya Bang ya, tentang pembatasan. Nah, sebenarnya tidak dilarang ya Bang kita untuk mengimpor MMA
Tapi dibatasi nih Bang, tidak dilarang namun dibatasi. Dibatasi Nah, ya? batasnya itu 350 ml nih Bang. Jadi selebihnya akan dimusnahkan. Dan ini juga berlaku untuk barang kena cukai lainnya ya Bang ya. Jadi untuk jika mau lebih batas akan dimusnahkan. Oke. Selain barang maksudnya MMA atau minuman beralkohol, ada juga batasan untuk sigaret batang itu maksimal 40 batang dan cerutu 5 batang dan 40 Cerutu ya? cerutu kan 5. Oh iya. Sigaret batang 40. Itu juga ada 40 gram atau batang gitu kalau nggak salah, itu untuk tembakau iris. Oke. Gitu. Oke, dan dimusnahkannya pun oleh petugas bea cukai ya Bang, disaksikan oleh penyelenggara pos atau PJT-nya ya Bang ya. Oke. Jadi memang dimusnahkannya itu juga dipertanggungjawabkan ya Bang ya, menggunakan berita acara pemusnahan. Berita Jadi acara nggak pemusnahan. dibawa pulang nih ya Bang ya. Nggak dibawa pulang Tolong ya. dicatat ya Sobat Becek sekalian. Apalagi langsung diminum di tempat itu tidak boleh kawan-kawan. Tidak boleh. Dimusnahkan pasti ya. Sampai Karena batas kita maksimal. dipertanggungjawabkan dengan berita acara pemusnahan. Iya benar sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga nih, ada dari @rmdni_Febriansah. Oke. Ya, pertanyaan ini tentang berapa ya tarif barang kiriman ke Indonesia. Rencana mau beli tas nih, makasih. Oke, pertanyaannya Sama-sama, lumayan menarik nih. Iya. Jadi berapa tarif barang kiriman ke Indonesia, khususnya dia mau impor tas nih, kan katanya Odil juga mau beli tas ya dari luar negeri. Kemarin udah di wishlist nih, nunggu promo Black Friday. Enggak dong Bang, kan Gimana kita habis lihat produk lokal jadi pengen belanja produk lokal kan ya. Oke, lokal ya, bukan BM. Aduh. Apalagi mirror nggak boleh. Oke, kita jelasin One aja by ya one. Bang ya. Mirror one by one. Kita jelasin nih. Jadi untuk barang kiriman ini dipungut atas 3 jenis pajak nih Bang. Yang pertama bea masuk, PPN dan PPH nih Bang. Okay. Nah, tarifnya ini berlaku sama sih Bang untuk semua barang. Untuk bea masuk itu sebesar 7,5%, untuk PPN sebesar 10%, dan untuk PPH itu 7,5% untuk kita yang memiliki NPWP dan 10% untuk yang tidak memiliki NPWP. Oke. Nah, tapi di bea masuk ini ada perlakuan khusus untuk 3 barang tertentu nih Bang, yaitu Apa tuh? tas, sepatu, dan produk tekstil. Tas, sepatu, dan produk tekstil. Iya, tadi Tas kan berapa? Oke, tadi kan kita bilang 7,5% ya Bang untuk semua barang kecuali produk ketiga itu. Kalau untuk tas itu sekitar 15-20%. Oke. Untuk sepatu sebesar 25-30%. Dan untuk tekstil itu 15-25% nih Bang. Oke. Nah, ini emang dikenakan tarif lebih tinggi nih Bang daripada produk-produk yang lainnya. Karena apa? Karena 3 produk ini tuh merupakan nilai tertinggi nih Bang. Jumlah Importasinya ya, jumlah tertinggi. pemasukan barang kirimannya. Iya, di Indonesia. Jadi selama kita beli tas kayak Odil yang katakan tadi, Odil beli tas $100, berarti Odil masih mendapatkan potongan atau pembebasan itu $3. Iya Bang. Nah, sebagai nilai dasar penghitungan pajaknya itu $97. Iya benar. Oke. Oke, jadi kan tadi kita punya 3 pajak ya Bang ya. Bea masuknya sebesar 15-20%, tergantung dari HS code-nya. Kalau PPN 10% dan PPH 7,5% nih karena aku punya NPWP gitu Bang. Oke. Jadi buat Sobat Becik jangan lupa nih untuk pengurusan kepabeanan, dan mungkin untuk pengurusan hal yang lain kalian harus punya NPWP agar mendapatkan tarif yang lebih rendah. Oh ya Bang, kalau misalnya Sobat Becik mau belanja online itu juga bisa disimulasikan tuh Bang bea masuk dan pajak dalam rangka impornya di aplikasi mobile bea cukai Bang. Tinggal download di Play Store. Nah, nanti Sobat Becik bisa simulasikan apabila Sobat Becik mau belanja online. Tuh, Bang. Oke, kalau pengguna iOS nih mungkin bisa pakai web ya. Iya, ada di webnya web juga ya Bang. Jadi kita bisa menghitung nih perkiraan kira-kira berapa sih kalau kita impor barang dengan harga segini. Nah, nanti muncul tuh nilai Uraian perkiraan pajaknya. uraian pajaknya. Jadi perkiraan total pajak yang akan timbul atas memasukkan Importasi barang tersebut. importasi tersebut. Oke nih Bang, lanjut Oke. nih. Jadi kalau berarti emang pajak yang ditetapkan di Indonesia itu emang agak tinggi ya? Iya, emang agak tinggi karena tujuannya tadi kan ya kita udah jelasin panjang lebar nih. Mungkin kalau aku bakal menyarankan Odil beli ini aja deh, beli tas dari lokal aja deh, kayaknya dengan harga segitu atau bahkan dengan harga yang lebih murah ya, lebih rendah, kita mendapatkan tas yang lebih berkualitas dan mungkin
pastinya kita akan lebih bangga karena itu bukan produk lokal dari Indonesia. Oke. Beneran ya Bang ya, jangan sampai nih nanti Abang malah just tip sepatu dari luar negeri ya Bang ya. Enggak. Kalau aku sih prefer yang produk lokal. Produk lokal ya, bukan BM, oke? Okay? Bukan BM, nggak boleh. Oke. Sekarang lanjut pertanyaan dari @ard_satria. Mirip. Saya pernah ditagih bea masuk yang saya kira terlalu besar. Jadi saya keberatan untuk membayar pajaknya. Gimana ya? Oke. Kalau sobat becik ditagih mengenai bea masuk dan atau PDRI-nya itu melebihi dari yang seharusnya, itu sobat becik bisa menggunakan mekanisme keberatan. Nah, gimana sih kok bisa bea cukai menetapkan barang yang melebihi, maksudnya yang nggak seharusnya gitu. Nah, ini memang bisa saja terjadi karena human error, mungkin pemeriksa atau petugas bea cukai salah memasukkan nilai barang ke dalam sistem billing, atau bisa juga salah menetapkan HS code-nya. Mungkin harusnya tasnya terbuat dari tas terbuat dari apa sih? Dari anyaman begitu ya, dari rotan atau apa, dari terus sobat dari petugas bea cukai itu masukinnya tas terbuat dari kulit. Itu kan beda tarifnya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, untuk menyelesaikan keberatan tersebut, sobat bea cukai sobat becik bisa menyampaikan keberatannya secara tertulis ke kepala kantor pabean yang menangani kantor pos tersebut. Nah, setelah sobat becik menyampaikan keberatannya di kantor bea cukai tersebut, nanti akan diurus dan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Oke Bang, mantap banget nih Bang penjelasan tentang mekanisme keberatan kepabeanan dan cukai nih Bang. Nah, kalau Rindu nih boleh mengajukan keberatan gak sih Bang? Aduh. Kan kata Dilan Rindu itu berat Bang, biar aku saja, kamu gak akan kuat. Oke. Mungkin pembahasan kita udah dari A sampai Z ya. Iya nih, sampai keluar nih ngomongin rindu. Oke, kalau diterusin Q&A-nya ini kayaknya gak habis-habis nih Bang ya. Iya, jawabannya nggak habis, pertanyaannya yang habis. Oke. Untuk sobat becik mungkin kita cukupkan pembahasan tentang barang kiriman atau di bincang kali ini. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan lain dan ada info yang kurang jelas ataupun ada kasus-kasus yang mungkin kalian butuh pertolongan atau butuh bantuan dari Odil ataupun saya, bisa langsung tanya aja di komen di bawah ataupun private chat ke media sosial Bea Cukai Cikarang, bukan ke saya ya. Oke. Dan ataupun kalian bisa juga datang langsung ke kantor Bea Cukai Cikarang, akan kita jawab langsung secara personal. Iya. Dan mungkin bisa juga kenalan, siapa tahu kan katanya tadi keberatan karena rindu ya. Kayak gitu Bang ya. Untuk media sosial kita tulis di kolom description box ya Bang. Description box. Oke. Terima kasih Sobat Becik udah nonton podcast kita kali ini. Nah, untuk Sobat Becik kita ingetin lagi, setelah nonton podcast ini jangan sampai kalian tertipu oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai petugas bea cukai dan meminta tagihan atas barang kiriman kalian ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe YouTube channel kita. Oke, dan jangan lupa juga follow semua akun media sosial kita ya Bang, karena di situ bakal ada update informasi tentang kepabeanan dan cukai. Oke, dan juga banyak quiz juga ya Bang ya di media sosial kita ya. Banyak quiz juga, jadi sobat becik mungkin di akhir bulan biasanya kita bakal ngadain quiz di akhir bulan karena kita bagi-bagi. Saya biasanya juga ikut quiznya ya. Lumayan buat nambah-nambah di eliminasi ya sobat becik, jangan salah untuk kami untuk sebagai internal soal itu nggak bisa ikut. Untuk ini khusus untuk sobat becik sekalian. Coba pakai fake account. Oke, terakhir semoga sobat becik dimanapun kalian berada bisa selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan fit, dan keadaan terbaiknya untuk selalu memulai hari-harinya. Dan akhir kata, Bea Cukai Cikarang satu keluarga. Bea Cukai makin baik.